EPHI, EPHI, EPHI. Nanti biasa ya. Oke, itu untuk nambah semangat kita. Bapak dan Ibu, kita pahami bahwa pertama yang ingin saya nyampaikan adalah visi IPHI. Ya. Visi IPHI itu adalah mabrur, haji mabrur sepanjang hayat. Itu visinya. Ya, itu terletak di dalam ADART kita. Ingat-ingat ya, jadi haji mabrur sepanjang hayat. Kenapa haji mabrur sepanjang hayat? Karena mabrur itulah untuk menuju ke surganya Allah. Kalau haji bisa hari ini, besok pada musim haji kita berangkat haji itu haji. Tapi setelah itu apa haji tetap mabrur? Pertanyaan pertama. Makanya untuk visi itu kita mengingatnya terus. Yang namanya haji itu harus mabrur. Mabrur itu harus dipertahankan sepanjang hayat. Bagaimana mempertahankan sepanjang hayat? Makanya diselanjutkan dari beberapa kita dalam adik kita bahwa organisasi IPHI adalah organisasi kebajikan, gitu ya. Apa sebab organisasi kebajikan? Karena diminta seluruh orang yang pernah haji itu selalu berbuat baik. Berbuat baik untuk apa? Untuk mempertahankan kemabrurannya. Jadi itu visi ya. Visi dari IPHI. Jadi kita tidak perlu punya visi untuk relawan, tidak perlu. Yang visinya kita itu ya seluruh IPHI seluruh Indonesia. Bahkan luar negeri juga kita punya cabang luar negeri, gitu ya. Jadi organisasi IPHI ini ada organisasi massa, ormas. Ya. Ormas itu adalah yang terdiri dari pengurus pusat, ya, pengurus wilayah, pengurus kota dan kabupaten, pengurus cabang, pengurus ranting. Itu organ organisasi. Ya. Organ organisasi ini harus bergerak semuanya. Ini kita tokoh-tokoh di Solo ya kita ini. Jadi bergerak atau tidak bergerak IPHI ini ya kita ini. Jadi kita ini kalau sebuah organisasi ibarat sebuah mobil. Mobil itu terdiri dari beberapa elemen-elemen, ya. Tidak ada komponen-komponen. Nah komponen-komponen itu digabungkan jadi satu, terjadilah sebuah mobil. Kemudian mobil di starter, berjalanlah mesin itu. Kemudian mesin di mobil dengan mesinnya dijalankan oleh seorang supir. Nek wong loro atau wong telu supirnya orang melaku. Mesti ngarahnya ngarong idul. Penumpang yo manut wae. Dikei mobil sing bobrok, bis yang panas koyo mau, yo enak ae. Ya. Enak aja. Kalau memang hatinya ikhlas. Jadi bapak-bapak berada di dalam IPHI ini kalau ikhlas yo enak. Ning nek ora ikhlas orang mungkin datang meneh. Orang mungkin kumpul lagi. Laksar pertama kita di Rembang waktu itu. Mungkin ya segini ini ya. Ya ada bumi ya, satu bis ya. Segini lebih sedikit lah. Kurang sedikit. Ya. Memang kita belum ada ceramah-ceramah, cuma kita dengar tausiah-tausiah dari sesepuh-sesepuh kita di sana. Kemudian kita mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik lebih banyak, ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita harus tetap ya untuk bertahan di dalam keikhlasan. Bagian keikhlasan itu adalah bagian daripada tadi kebaikan kita lakukan tidak ikhlas ya percuma, ya. Keikhlasan membuat kita tuh nyaman, ya. Rosone abot tapi ngangkati barang-barang ikhlas yo nyaman. Segone wong teko yo nyaman. Wedange wong ngene wedange bae. Oh masih ada dulu enggak bisa siapin. Yo nyaman. Ya. Tidur seadanya yo nyaman. Kalau lebih milih ya enggak apa-apa. Kan hidup ini milih ya. Yang ada dinikmati dulu, kalau ada yang lebih baik ya dinikmati lebih baik. Gitu loh. Mau tidur di kamar yang ada di atas ada kamar juga silakan. Bayar dewi-dewi gitu loh. Ikut IPHI banyak berkorban luar duit. Tapi duit itu bukan dianggap hilang, tidak. Uang yang dikeluarkan itu semua menjadi hasil ibadah kita nantinya. Ya, tidak terasa.
Nah, setelah kita tuh paham bahwa kita ini ikhlas, kebaikan yang kita lakukan ikhlas, disitulah kita timbul ingin melaksanakan sebuah kegiatan yang lebih besar lagi. Ya, apa kegiatan lebih besar itu? Kita menjadi orang yang namanya rela terhadap sesuatu. Rela itu melihat apapun, yo rela. Melihat pengemis di tengah jalan, wis tuwek, duduk di depan cagak listrik, angu-angu gitu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu melihat itu, saya mau tanya, perasaannya piye coba? Pak Seto, piye Pak Seto? Melihat seorang ibu-ibu tua pengemis duduk di pojok cagak listrik, numpak mobil Alphard, punya perasaan apa dengan pada waktu itu? Nah ini Bapak, ibu-ibu juga begitu. Melihat ibu-ibu tua dodolan ora payu-payu neng pasar, pengen tuku masih kenyang meneh. Perasaannya di mana gitu loh. Nah kalau kita rela, ya namanya rela, Masya Allah, melihat yang seperti ini hatinya tergugah dulu. Nek perlu turun dari Alphard ngau duit 50.000. Urusan nilai orang-orang dulu. Wah, numpak mobil Alphard kok gitu Ini bukan Kak Seto loh ya. Kebetulan beliau punya Alphard itu. Kak Seto, sorry gitu. Buat dicontoh. Karena Alphard mobil yang paling mahal sekarang sementara ini ya. Kita bayangkan ya. Nah, turun ngei duit 10.000 atau 500.000. Diam-diam aja. Mampu dak dia gitu. Berat. Nyai 2.000 dibalang aja udah alhamdulillah. Ya. Itu yang biasa kita lakukan. Saya juga begitu lewat sama Bu Umi. Umi, kayak duit orangnya uncal kono sih. Ini rasa kemanusiaan kita tidak setinggi Rasulullah, tidak usah Rasulullah. Orang-orang yang betul-betul memiliki rasa cinta terhadap sesama manusia. Ya. Jadi Masya Allah, ini coba ngetes hati kita. Orang minta-minta di jalan berapapun, pernah sering enggak kita buka pintu. Saya ini belajar banyak dari Pak Tris. Beliau punya mobilnya itu uang 2.000 full di situ. Siapapun nyoh, orang minta nyoh dikasih. Alhamdulillah. Betul enggak Pak Tris? Salaman dulu. Ini hak. Pak Dedi saksinya mungkin. Nyoh dikasih. Saya belajar dari dia. Saban Jumat tak tukar uang 200.000, tak kasih di situ. Orang nyegat kasih nyah 2.000. Yang tidak punya sambu ubi kasih diuncalnya tidak perlu ya loh. Ini mempelajari, belajar bahwa kita menjadi seorang yang rela memberi pada seorang lain. Ini bukan sesuatu yang instan terjadi, tidak. Tidak instan itu. Terbiasa. Membiasakan diri untuk peka terhadap orang lain. Ya, jadi saya belum masuk ke relawan. Baru dasarnya untuk menjadi rela, untuk peka terhadap orang lain. Tetangganya, apalagi belakang rumah orang-orang miskin sampai orang miskin. Rasulullah itu sampai satu kurma ada miskin dikasih sama dia. Padahal kadang-kadang di rumah kita makan numpuk, ya, sampai bosok-bosok. Dan kita bagi kepada orang lain. Padahal setiap makan yang kita miliki, setiap makanan yang kita miliki, yang kita dapatkan, kita mengasihkan kepada orang lain, itu akan berputar semakin cepat. Akan datang lagi. Kalau kita tumpuk, ingat ya, nanti Allah akan menahan rezeki kita pertama. Kemudian akan mudah memberi kita penyakit. Kenapa? Barang yang kita simpan itu lama, baru kita makan, bakteri sudah mulai menumpuk di situ. Kita makan, kena penyakit awal diri. Makanya orang-orang menderita makanan banyak kena kanker. Ini bukan sebuah penelitian, asumsi saya. Nah ini sebuah betul ya Bu Dokter ya. Ini sebuah gambaran melatih menata hati kita dulu. Untuk memberi, gitu ya. Terbiasa dengan memberi. Nah, Mbak ini Bu, kemudian sudah kepekaan itu timbul, meningkat lagi.
Ya, menikah itu apa? Rasa keikhlasan, rasa biasa memberi, kolektif. Nah ini kolektif itu apa namanya? Yo relawan gitu. Buktinya sudah ada kalau Bapak Ibu lihat gambar-gambar kita. Ya, relawan. Rela, orang-orang yang rela memberikan sesuatu pada orang lain, membantu orang lain dalam bentuk apapun. Jadi relawan itu bentuknya luas, Pak. Ya, tidak hanya bencana alam toh. Kita memberi pembantu kita saja dengan keikhlasan. Itu termasuk juga orang-orang yang hatinya sudah tertata. Nah, kumpulan dari hati-hati ikhlas inilah nanti akan terbentuk yang namanya relawan. Kumpulan dari teman-teman IPHI inilah yang nanti namanya relawan IPHI Kota Surakarta. Nanti akan bergerak dalam bidang apa saja. Makanya di samping ini kita tidak menyebutkan bahwa relawan peduli IPHI. Ya udah relawan biar ini. Termasuk ada kegiatan-kegiatan apa? Contoh umpamanya, ada kematian teman-teman kita. Ya. Kematian itu kan membutuhkan bantuan-bantuan yang tidak berbayar. Ya. Ada teman-teman kita meninggal atau teman-teman haji kita meninggal. Apalagi kalau dia dimakamkan di Taman Surga IPHI. Yang dekat-dekat kalau kita pakai seragam kayak gini, kompak, seragam relawan IPHI. Ya, pada suatu saat nanti kita akan mengusung ya, menandu membawa ke dalam dalam ambulan sasananya. Kalau itu kita bisa melaksanakan juga. Itu yang sederhana yang mungkin sahabat-sahabat lagi bisa kita laksanakan. Paling tidak bukan riak. Paling tidak IPHI semakin berkembang, semakin berharum baunya. Kenapa? Orang akan melihat, oh ternyata orang kaji kok ini loh. Iki jenenge Haji Mabrur. Orang akan mengatakan seperti itu. Wah, orang kaji ki api-api ya ternyata. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi berbahayanya, nah ini kadang-kadang hati kita menjadi riya. Makanya itu yang harus kita jaga supaya tidak timbul riya. Ya sudah, riya itu tidak riya ya, riya itu nggak bisa. Aku takut melaksanakan ini dan itu, takut riya, salah. Justru jangan menghindari, nanti dia jadi riya sendiri. Gitu loh. Iki loh, wong iki loh aku. Saya orang laksanakan itu benar orang riya. Loh, beda memang susah. Laksanakan saja. Jadi kebaikan itu dilaksanakan saja dalam kondisi apapun. Riya atau tidak riya, laksanakan saja. Nanti kalau timbul riya, istighfar pada Allah. Istighfar pada Allah. Ya. Tapi kita udah berbuat. Nah, berbuat inilah pekerjaannya relawan. Itu ya Bapak. Berbuat inilah kerjanya relawan. Berbuat itu baik material itu apa? Materi. Spiritual, semangat melaksanakan. Itu apa nih, Pak? Itu ya itu, semangat dan mengeluarkan materi juga. Ya, itu relawan. Mudah-mudahan relawan ada 40 atau 20 orang lagi, tapi melitan lebih baik punya relawan sedikit tapi melitan daripada 100 tapi tidak mau kerja. Ya. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah terbentuk ya. Saya tidak melihat siapapun di sini, pokoknya yang mau ikut monggo. Ada kegiatan apa-apa bergabung cepat. Ya, termasuk juga diantaranya kita melayani teman-teman yang sampai hari Rabu pagi itu berkumpul bersama-sama, itu termasuk relawan. Relawan tidak berbayar. Apa bawa dibayar? Apa Pak Haji Jelani mana? Pak Haji ada, Pak Jelani? Ada. Apa dibayar? Kau ngisi ceramah apa dibayar? Orang dibayar, ketok duit iyo. Makanya sekali lagi saya minta pada bapak-bapak relawan, setuju atau setuju, harus tidak mau minta apapun kepada siapapun kalau melaksanakan kegiatan-kegiatan. Termasuk juga supir ambulan kita itu, ya. Kalau dia pekerja kayak Pak Kus segala macam itu ya lain ya, dia butuh kehidupan bagilah.
Tapi kalau kayak kita ini nyupiri ambulan, tahu-tahu dibayar di amplop 1.000 ya cuma dikantongi. Pak Seto tak kayak amplop ya kagak ditompo. Itu namanya Pak Seto. Aku nggak biasa untuk amplop. Aku isi ceramah di Sukarjo, dia ngelirik saya nanti berani numpuk amplop rak. Ya Pak Seto ya. Ternyata saya juga pun nggak mau nimba amplop. Bu Umi ngisi di mana-mana, tidak ada amplop satupun. Tapi Allah membalasi dengan macam-macam. Di rumah saya itu panganan itu tidak pernah berhenti. Betul Bapak, saya tidak ngomong. Nah mau ditolak bagaimana? Kadang-kadang kita nggak ada digantung di depan pintu. Namanya ingkung, bolak-balik, ente-ente. Ya bagi teman-teman. Nah semacam-macam lah pokoknya, buah-buahan dan seterusnya. Nah itu namanya Allah membalas. Setiap kegiatan kebaikan itu berlipat-lipat. Cuma orang-orang yang takut saja yang tidak berani mengeluarkan sesuatu. Karena dia apa? Tidak pernah belajar hatinya tadi. Yang saya katakan tadi. Tidak pernah belajar memberi dan tidak pernah menikmati ya. Menarik hikmah daripada yang diberikan. Coba Bapak belajar, ibu-ibu belajar. Satu saat memberi dan memberi dan memberi. Kemudian coba dilihat apa hasil memberi itu. Bapak dan Ibu, saya tidak riak, tapi saya mau cerita yang luar biasa. Pertama kali saya masuk Solo, saya bekerja di sebuah perusahaan yang katakanlah tidak multinasional, bukan perusahaan besar, bukan perusahaan yang sedang, perusahaan kecil di sebuah penerbitan. Saya sarjana. Teman-teman saya pada waktu itu kita lulus angkatan pertama. Angkatan pertama tahun 78 angkatan pertama. Ini Pak Badun teman saya. Tanya dia, saya ini lulus pertama. Seangkatan dia lulus pertama, angkatan pertama. Teman-teman saya di bank ya, di BI, BNI, kemudian di perusahaan multinasional, kemudian perusahaan-perusahaan yang besar dan dosen. Saya tidak menjadi sebuah bank kecil. Mereka datang pada saya. Nah, pergi ke Hopo. Kerja kok perusahaan kok ini. Datang ke tempat saya kerja. Mereka lihat. Datang yang ini. Sing jamin masa hidup mereka sopo. Masya Allah. Sudah ngaku nomor 1. Apa nomor 1? Tauhid. Sudah hilang kepercayaan kita kepada Allah. Saya ingin makan mungkin sopo. Tak tanyain. Siapa yang ngasih kamu makan? Allah. Saya bilang itu. Besar dan kecil perusahaan ini bukan tergantung dari rezeki yang kita terima. Itu Anto teman saya gue yang buat gawe. Bukan dari perusahaan besar dan kecilnya. Rezeki itu berapa besar Allah meridai pekerjaan kita dan diberi kita rezeki. Nah kemudian saya buat yayasan Arafat. Itu terkenal yayasan itu. Yang namanya yayasan yang pertama kali membuat TPA di kota Solo. Saat Jawa Tengah ini mungkin kita pertama kali. Dan ditiru di mana-mana. Membuat TPA dan seterusnya. Kepala sekolah yang pertama Bu Umi. Kemudian kita membangun. Saya membangun di situ musola dan tempat ini. Pada waktu membangun, saya waktu itu diminta sama bos saya. Nah, iki ono mesin yang ora payu. Mesin yang sudah tidak dipakai dijual ya. Siap. Saya tidak mikir apa-apa. Tak jual. Laku. Saya dapat uang Rp18.000. Saya di masih lokasi tempat saya bangun karena belum mesin itu ada di sekitar itu di Penumping. Uang saya dapat saya kasihkan pada bendahara pembangunan semuanya. Bumi tidak ngerti sama sekali. Nggak ngerti lu mas kok mau KIKB. Padahal kita tidak punya apa-apa. Rumah yang ngontrak di belakang rumah orang. Apa yang terjadi? 2 hari kemudian, menjadi 3 hari kemudian, seorang guru, seorang pengarang buku membawa sertifikat untuk kita, untuk saya. Nah, pergi umai sopo kayak gini, ngontrak asat. Datang bawa sertifikat nih, tak kasih sertifikat untuk kamu. Duh, kok dikasih tak? Yo, aku duit loro sertifikat anakku 1, aku sampean 1. Sertifikat balasnya
Dari situlah saya sadar betul. Mas Anto ngerti, Pak siapa Mas? Pak Amir. Yang tempat tinggal saya sekarang itu tidak mau saya pindah walaupun jejer kuburan. Tidak mau pindah saya. Kenapa? Berkahnya luar biasa. Dikasih. Mungkin bapak kerja 1 tahun 2 tahun belum dapat rumah tanah. Saya sudah dapat. Setahun gitu saya kerja. Belum ada ya bumi setahun gitu. Dapat tanah. Kemudian rentetannya disuruh bangun sususnya. Itulah balasan Allah kalau dilipatkan sekian kali. Dan saya tidak pernah merasa miskin selamanya sampai hari ini. Kenapa? Belajar dari itu saya terbiasa sering memberi. Tidak pernah miskin. Sekali lagi, ini bukan riya. Sebuah pelajaran, buka surat-surat dalam Al-Quran tentang sedekah. Berapa balasannya tentang sedekah? Tentang memberi, berapa balasannya? Keikhlasan, memberi dengan ikhlas, berapa balasannya? Terus menerus. Dari dasar itulah saya beranggap bahwa Al-Quran itu benar adanya. Tidak usah takut. Kau perlu Alfat mau jual, kirim ke kemana? Palestina. Setuju atau tidak? Saya dua gak setuju. Saya gak dua setuju. Aku gak berani di mobil si Cito tak jual piye. Harusnya berani. Rasulullah sampai habis-habisan dia tidak ada apapun. Siti Khadijah habis-habisan, tapi tidak punya apapun. Bapak dan Ibu, itulah nilai-nilai kemanusiaan. Lewat tatanan-tatanan yang saya katakan tadi dibawa oleh Rasulullah dengan Al-Qur'annya. Nah, kita ini Bapak dan Ibu berusaha untuk bersama-sama. Karena sendirian itu lebih sulit. Nah, bareng-bareng lebih mudah untuk mengeluarkan suatu. Jangan menunggu kaya untuk mengeluarkan. Saya dapat uang itu belum kaya, rumah saya itu nggak ada, rumah itu kontrakan cilik banget. 18.000 itu dapat kontrak yang luar biasa sudah. Tidak saya lakukan itu. Pulang nggak bawa uang, tak titipkan sana semua. Kalau saya katakan riya, itu sudah lewat. Tapi Allah membalas itu nyata, ya. Ini dasar dan basic dari relawan. Belum lagi tenaganya, itu materinya. Tenaganya itu tua apa tua, tidak ada masalah. Cuma dibatasi. Tua kau numpak truk gelem apa orang? Oh, gak gelem toh? Ini namanya relawan tua. Relawan tua. Enaknya numpak mobil enak, ndak iso. Ndak salah gitu. Aku gak nyibuk sapa-sapa loh, Pak. Ndak nyibuk Pak sapa Pak Nur ada lagi. Kacung Pak Nur. Aku gak nyinggung Pak Nur numpak mobil AP. Gak nyinggung Pak. Oh, gak gitu. Itu bukan apa-apa, itu ada kok. Yang penting tenaga nih gitu ya. Nek ana apa digunakake. Ya umpamanya mobil bagusnya itu nanti pada waktu kita di Cianjur dibawa bagus. Betul ya. Nah, itu tenaga yang kita perlukan. Ternyata ini orang-orang semua yang sudah teruji semua. Kemana-mana siap. Tidur di lapangan siap. Tidur di tempat bencana yang tidak punya air ya siap. Terbukti itu. Ini semua yang buktikan Kak Dono segala macam itu sudah mencoba untuk kita ke sana semua. Waktu kita ke Banten, Masya Allah jalannya. Waktu kita ke mana? Ke luar Jawa sana. Masya Allah. Luar biasa. Dan gambar-gambarnya banyak sekali di situ. Ya. Tidur daerah seperti itu. Tenaga. Yang berikutnya kemauan. Upanya uang, punya tenaga, orang gelem ya bubar, ya wis. Itu tidak saya bicarakan kalau itu. Nah, itu perlu ada kemauan. Kemauan itu diikuti dengan senang. Nek namanya mau, senang, segala fasilitas ada, oke ya. Kemudian kita berjalan dengan baik. Itu dasarnya. Oke. IPHI. Amin. Oke. Itu dia sing ngantuk. Siapa ngantuk ngacung sih? Pada aku dia semangat supaya ngantuk. Nah, ojo Bapak, pak silok kopi ini ya. Itu mau selesai nih. Jam lagi ya. Nah, silok nih ya. Tadi materinya ki untuk sebetulnya
Nah, Bapak dan Ibu, ya, iki wedang si apa piye? Hah? Mau tak kampung sih ya? Ya, siap ya. Nanti gue ketua apa namanya? Bawa acara itu mulai mancing-mancing kegelisahan peserta. Nah gini namanya peserta dan tidak fokus lagi, ini ya. Sebetulnya dalam etika ngumpul seperti ini tuntas selesai baru. Sebetulnya mental relawan itu kayak ngono. Selesai, yo ngeleh-ngeleh selesai sih. Ora apa-apa kok ngeleh kumpis. Ora apa selesai mangan sih. Ini relawan tua. No problem ya. Relawan tua itu kayak gitu. Ya. Oh saya ini namanya aktivis udah montang-manting kok, ya. Jadi apa montang-manting wis. Aktivis politik yo ngerti. Oleh bisnis yang ngerti, aktivis buruh yang ngerti. Saya itu pernah ketua Serikat Buruh Nasional dikirim ke Filipina sama ILO. Mungkin bapak tak pada ngerti. Nah tanya-tanya sama Bu Umi, ya boleh nggak pada ke Filipina? Betul. Macam-macam aktivis saya udah pernah. Semua bidang udah pernah saya masuki. Itu diantaranya. Ya. Cuma bidang satu udah tak masuk LGBT. Iya itu bidang yang haram ya. Masuk semua organisasi olahraga kemana macam-macam lah, usah naik gunung dan seterusnya. Tidak ngomong-ngomong ini biasa gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian ada satu lagi ya, tolong Bapak dan Ibu siapkan cara berkomunikasi yang baik. Ini penting. Kadang-kadang kita memberi pada orang lain dengan merengut, koyoke ngei, tapi tidak pernah tersenyum. Lebih tersenyum tapi tidak ngasih. Nggih. Malah ngekek iki Bu Mul sedang senyum-senyum kak sono kene gitu ya. Senyum itu apa? Sedekah. Sedekah betul ya. Tapi Gus Bah bilang tidak semuanya senyum sedekah. Kamu senyum dengan WTS, dengan lonte, bukan sedekah, dia bilang gitu. Apa Pak? Orang sedekah, yo senyum. Ngono loh Pak, ngono Pak Seto. Ya. Jadi ngono kui. Ya, jadi komunikasi. Pertama, komunikasi sama kita. Ini ada orang 50 Pak. 60. 40 lebih lah, 40 lebih ini ya. 40 ini punya karakter 40 ya. Bapak-bapak dan ibu, nah ingin jadi pemimpin, ingin jadi relawan, tolong relakan hatinya kepada siapapun yang ada di sini. Bentuk apapun dia ngomong, tolong diterima dengan sebuah kebesaran hati. Bagaimanapun dia mungkin marah-marah sama kita, silakan toto hatinya, besarkan hatinya. Kita tuh punya teman tuh kadang-kadang ada yang agresif, ada yang senang nesu-nesu, ada yang meneng wae dan macam-macam. Kadang-kadang ngomongnya ceplos-ceplos sakit hati. Nek jadi relawan, no, ya. Tata di hati ini dulu. Karena apa? Allah tuh menciptakan berwarna-warni, kayak pelangi. Hati mereka berwarna-warni, otaknya berwarna-warni. Nah, bagaimana kita menerima yang berwarna-warni itu dalam sikap yang ikhlas? Bagaimana kita menerima teman-teman yang kadang-kadang sok acting terlalu luas, lebih. Wes muni-muni. Mau ini. Aku gak ngomong ibu-ibu loh. Kepala ibu-ibu sing guyu. Yang paling sakit itu ibu-ibu, memang aku ngerti. Ya. Ibu-ibu tuh paling susah kalau kita sakit mesti dia marah, nangis, sakit gitu ya. Sakit dia? Nah, di sini. Nah, makanya saya ngajak kalau jadi relawan, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, emak-emak, bapak-bapak dan lain-lain itu ditoto. Kalau disakiti, maafkan dengan ikhlas, selesai. Jangan diperpanjang kok. Nah, ini komunikasi. Ya, sakit
nesu diperpanjang, no komunikasi, bubar. IPHI ini akan bubar kalau aku sudah nesu. Umpama siti-siti aku marah, tak bentak, bubar kayak. Ayo, ibu tajak guyon-guyon wae. Keri-keri tajaman sate. Bu selesai, teh sate. Pak Dedi, Pak Bahrum, bukan Bahrum ya. Nah Bahrum udah mulai lemes, ya. Najak ngomong siti, terus ketua suka anu kena. Dijak teh sate, bagi semangat meneh. Ya, yo gak apa-apa itu. Nah itu komunikasi. Kita juga begitu. Pertama komunikasi sesama kita baik dulu, ya. Yang kedua komunikasi dengan yang kita layani. Orang yang kita layani itu butuh suasana hati kita. Hati orang-orang yang kelihatan ikhlas, wajahnya cerah. Hati orang-orang yang punya hati yang beku, rajah banget kayak kasarane. Saya ini pernah dengar kasar. Koyok silet pitik. Guyu malah. Coba anda percaya, ya. Pak Seto nek waktu marah, gua amati wae. Jeleknya 100%. Padahal wis elek. Oh ya. Orang elek gitu ya. Tak salah tadi. Sudah tidak elek. Maaf Pak. Ini tidak apa-apa. Ini untuk santai. Ngono tambah berengut, ya. Tambah eleknya itu kayak silet pitik. Coba wis nesu, tetap ditahankan, tetap cerah, tetap pertahankan komunikasinya, tetap sapa-sapi loh. Nyapa manusia, nyapa sapi, ya. Harus tahan hatinya. Kalau mau jadi relawan profesional, kalau mau jadi relawan mendapat ridha Allah. Namanya kita berhubungan dengan orang lain, marah, kurang nilai ikhlasnya, tidak dapat apa-apanya di mata Allah. Nah itu persoalan komunikasi. Okay? Saya kira sementara. Nah juga sebagai tambahan aja, setiap relawan sudah terbentuk sebuah organisasi kayak kita ini, kayak IBS segala macam, harus punya program, harus punya rencana. Rencana itu ada dua macam. Rencana yang terprogram, rencana yang tidak terprogram. Crash program. Ya. Yang terprogram umpamanya, kita ingin wakaf sumur untuk kondisi yang sangat mengelaskan. Ya sangat ini gitu ya. Sangat menyedihkan gitu ya. Ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, itu harus diprogram dengan program yang jangka pendek atau jangka terprogram. Tapi yang cross program itu adalah kegiatan yang mendadak. Tahu-tahu depan mata kita ada kecelakaan. Mau tidak mau kita harus membantu. Kadang-kadang kita lari, ngarep ono kecelakaan malah melayu mobilnya. Kok tiba aku di jagal polisi, takut macam-macam malah repot. Tiwas aku ke rumah sakit, kok bayar mana repot. Jadi pikiran kita tuh membantu orang lain itu ada kesan jelek dulu, ada hal yang jelek dulu dalam hati kita. Jangan sampai terjadi. Oh relawan itu apapun terjadi di muka kita, di tetangga kita, di depan rumah kita, di teman kita, semuanya harus bergerak dengan cepat. Yang crash program, ya. Termasuk juga kecelakaan apa? Bencana ada di alam ini. Menjadi mendadak, terus. Kita siap-siap buka donasi, terkumpul program, berangkat sudah laksanakan, berangkat dengan kondisi yang ada, ya. Nah kalau saya katakan kita ini relawan tua tidak bisa melaksanakan tanggap bencana, tahu jadinya setiap bencana malam hari ini datang, malam ini berangkat. Dan kita belum punya fasilitas yang seperti itu, ya. Makanya nanti insya Allah mungkin ada bendahara dan teman-teman segala macam. Insya Allah kita akan membeli mobil juga pickup, tapi agak tapi agak gagah gitu. Maka kita bawa pokoknya ngerti semua lah teman-teman. Nah
Itu kita branding, Bapak ya. Itu kita branding. Untuk apa? Ini nanti salah satu untuk apa namanya transportasi kita kalau ada apa-apa, naik peluang papat mangkat sih gitu ya. Wahai relawan tua, kalian tidak setanggap relawan muda, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Nilainya sama, tua dan muda sama, dan plus tua. Tua leye-leye apa namanya ngomong putu anak, maka kalau aku sih seneng ngomong anak yang putu gitu. Ini ciri-ciri bukan relawan, ya. Relawan tua pun siap. Nah, kita akan beli. Nanti kita branding. Untuk apa? Yang salah. Itu bukan untuk pamer, tapi untuk brand ya. Jadi saya lebih cenderung kalau dalam dunia marketing itu full branded. Itulah yang membuat orang melihat kita ada. Betul ya Pak Seto? Sesuatu yang tampil dengan luar biasa, dengan brand yang bagus, orang akan melihat kita ada. IPHI walaupun ambulannya seperti itu, orang sudah melihat IPHI ada. IPHI punya makam seperti itu, udah viral. Profesor, dokter segala macam sekarang udah mulai nyari saya, pesen. Profesor, dokter terkenal punya duit, pesen sama kita udah. Iya Pak, sudah banyak sudah berapa orang yang ada. Bukan hanya kemarin, dokter Indah segala macam udah mulai pesen sama kita juga. Profesor berapa kali kita udah, terutama di teman-temannya Pak Arus itu juga. Ini kan apa? Dia melihat bahwa apa namanya makam kita tuh branded. Buka Google makam, coba sekalian buka Google, cari makam Taman Surga Solo, akan keluar, gambar-gambarnya akan keluar. Jadi orang bisa mencari di situ. Bagi saya itu belum ada apa-apanya. Ya, kerja kita itu belum ada apa-apanya, masih bisa ditingkatkan lebih mewah lagi. Branded. Mobil kita branded. Walaupun harganya murah. Tapi yang penting kelihatan dulu. Ya. Enggak usah khawatir, orang usah ngomong ngentek-ngentekin duit. Sebuah organisasi kemasyarakatan keagamaan, kalau kasnya itu sampai numpuk, organisasi itu gagal. Organisasi kalau kasnya itu numpuk sampai sekian ratus juta, gagal. Jadi kas yang ada itu harus seimbang dengan kebutuhan. Itu baru organisasi jempol. Kenapa? Hubungannya tadi dengan zakat yang kita keluarkan. Jadi uang yang kita kumpulkan, uang zakat orang-orang, kita keluarkan secepatnya, akan kembali lebih cepat lagi. Karena orang melihat banyaknya kegiatan relawan IPHI yang ada. Kita simpen toh tidak ada apa-apanya. Sekarang kita sedang ngebor sumur ya Pak. Kita sedang ngebor sumur. Sumur kalau kita viralkan, dari wakaf bapak dan ibu kita viralkan, ya, bahwa IPHI sedang ngebor sumur. Tugas bapak-bapak itu adalah mengkomunikasikan kepada orang lain, menginformasikan kepada orang lain. Ya, lihat ada IPHI membuat bor, ada keterangan ini wakaf dari anggota IPHI, viralkan kemana-mana. Sekarang koran tidak laku. Yang laku itu viral, yang laku itu apa namanya? Medsos. Gunakan medsos semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk memviralkan kegiatan-kegiatan IPHI. Siapa punya grup, sampaikan. Sekarang komunikasi dunia sudah berubah total. Saya punya buku, penerbit buku, ratusan penerbit buku, ribuan buku saya punya. Ibu mengerti berapa banyak buku-buku saya mandek. Kenapa? Ada perubahan yang cepat dunia komunikasi. Sekarang kita juga memanfaatkan dunia komunikasi dan informasi itu secepatnya dengan komunikasi media massa. Dengan apa dengannya? Media sosial. Ya, jadi itu tanggung jawab kita semua. Orang rasa takut, silakan. Untuk apa? Orang melihat nanti kita buka yang namanya donasi, segala macam, orang akan segera cepat mengumpulkan uang. Itu sudah terbukti bapak-bapak sekalian. Selama 2 tahun kita pengurus Patris dan teman-teman. Tahun ketiga sekarang. Namanya gedung kita tertata baik sekali.
Udah terangkat, rusak semuanya. Plafon rusak semua, sekarang udah bagus, cantik. Yang namanya di atas itu kayak apa? Gue sudah kayak Pak Sabar bilangin, tempat buang anak. Kita viralkan, kita buka donasi 150 juta keluar itu yang di atas, 160 juta keluar itu yang di bawah. Kita viralkan terus. Dan lain-lain, setiap IPHI membuka donasi, uang terus berpasukan. Ini kita gunakan semaksimal mungkin, tapi tetap memviralkan kegiatan-kegiatan IPHI. Oke, saya kira begitu dulu untuk relawan sementara. Seperti saya katakan tadi, mau jadi relawan, tata hatinya dulu. Biasakan untuk berbuat baik-baik. Ikhlaskan semua perbuatan-perbuatan itu. Oke, setuju? Setuju? Bismillah. Oke, IPHI? 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 Oke, saya kira demikian dulu. Nanti kalau ada diskusi nanti aja ya, sama-sama kita berdiskusi bagaimana materi sudah kita sampaikan. Jadi demikian Bapak dan Ibu, saya mohon maaf ya, karena terbiasa ngomongnya udah banter, walaupun kadang-kadang ya males ngomong isi gitu ya. Kesempatan, mungkin ada mic ini dikasih mic untuk banter ya. Demikian Bapak dan Ibu, lebih banyak saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sesi pertama sudah disampaikan oleh Pak Yenal. Untuk ini kita ada waktu lagi untuk break dan sekaligus makan siang. Nah, makan siang, dengan Pak Dedi itu konfirmasi sudah siap, harusnya sudah siap ini jam 11. Kita kena 11.30. Tapi ini kan ada break minuman kopinya belum disiapkan di sini Bunda. Ya? Masih? Di kamar? Di bis? Oh, di ambulan. Oh, nggih. Nggih sampun. Nggih. Ya nanti kita di sana. Sudah siap Pak Dedi? Sudah. Nggih. Langsung sana boleh minum-minum di sana. Kita minum di sana, kemudian sekaligus kita istirahat sholat zuhur. Sholat zuhur nanti ini digelari tikar. Kemarin saya woro-woro untuk bawa perlengkapan sholat, ini sajadah dan sebagainya. Kalau ini kurang memungkinkan untuk bagus ya pakai sajadah. Yeah. Nanti bisa sholat sebelah sini, kiblatnya arahnya ke sana kiblatnya. Yeah, kiblatnya ke sana. Nah, kalau besok Jumatan di dekat Balai Desa, jalan kira-kira lebih 200 meter. Nah, jadi tidak jadi pulang sebelum Jumatan. Kita besok Jumatannya di sini, sholat Jumatan kita baru kundur bareng. Nanti kalau sebelum Jumatan kita kemrungsung, ngepagi dan seterusnya malah repot. Kita besok di sini, kemudian sampai kegiatan kita tutup, kita Jumatan ke Balai Desa sana yang tadi tikungan itu, kemudian kita kembali sini naik bis pulang ya, sambil ngikutin. Ya, oh iya tetap makan sarapan semuanya. Ya, oh makan siang juga iya makan siang. Makan siang sebelum Jumatan nanti. Iya.